Mardawai, Azahul ibn Mardawai. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla wafatihi bi thalatha, 3 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sesekali seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Akhrajahu, itu dari riwayat Bukhari dan Muslim. Wa zada Ibnu Abi Dunya, dan ada tambahan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, yaitu dalam kitabnya Husnul Dzan Billah, dan juga diriwayatkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, fa inna qauman ardahum su'udzannihim billah, sungguhnya ada suatu kaum membinasakan mereka karena buruk sangka mereka kepada Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman tentang mereka, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum, hal ini karena persangkaan buruk kalian kepada Rabb kalian. Ardakum, menyerumuskan kalian dalam neraka, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di akhir pembahasan, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan hadis walahu ma'an Abi Hurairah, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah secara marfu'. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Zada Ahmad wa Ibnu Hibban, dalam riwayat Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban, in dhanna bi khairan falahu, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku maka baginya kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku maka baginya keburukan juga. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bahas dosa besar yang lain yang terkait juga dengan dosa hati, yaitu berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita perlu ingatkan, saya tulis di layar, di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana dari hadis yang tadi kita bacakan di akhir bab, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik bagiku, maka bagi dia kebaikan. Dan kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan. Ada perkataan indah dari Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Beliau berkata, yang dimaksud dengan hadis ini, bil ghufran lahu idza astaghfarani, yaitu jika hambaku berbaik sangka kepadaku, maka aku akan kasih dia ampunan jika dia memohon ampun kepada aku. Yang penting dia berbaik sangka bahwasanya dia akan diampuni. Jika dia minta ampun, aku akan kasih ampunan. Kemudian wal qabul idza anaba ilayya, demikian juga kalau dia ketika bertobat, dia berbaik sangka bahwasanya tobatnya diterima, maka aku akan menerima apa? Tobatnya. Yang penting dia berbaik sangka. Kemudian wal ijaba idza da'ani, demikian juga kalau dia berdoa kepada aku dan dia berbaik sangka akan dikabulkan, maka aku akan memberikan kepada dia pengkabulan doanya. Kemudian bil kifayah idza istakfani, demikian juga kalau ketika dia mohon kecukupan dariku, minta perlindungan dariku, jika dia berbaik sangka maka aku akan berikan perlindungan dan kecukupan baginya. Kemudian kata Al-Qadhi Iyad, la yadhhar minal abdi illa idza ahsana dhannahu billahi wa qawiya yaqinuhu. Namun ini tidak akan terlihat hasilnya pada hamba kecuali jika dia berbaik sangka kepada Allah dan kuat keyakinannya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka, dan ini akan nampak efeknya pada diri sang hamba. Ya, jika dia beristighfar, Allah akan ampuni dia. Jika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Jika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Jika dia mohon pertolongan, mohon kecukupan, Allah akan berikan kecukupan. Syaratnya harus yakin. Jadi masalah kita belum tentu yakin. Berdoa terkadang ragu-ragu. Ya. Berdoa terkadang ragu-ragu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Contoh misalnya orang yang tidak yakin
Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum man lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Sungguhnya dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Lantas dia berkata, aku sudah berdoa, kemudian tidak dikabulkan. Padahal sebentar lagi Allah kabulkan, tapi dia berhentikan doanya karena dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah ketika kabulkan, ya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, tentunya kita tahu Allah kabulkan pada saat yang tepat. Mungkin saja kita minta sesuatu, namun itu tidak maslahat bagi kita. Karena yang lebih tahu maslahat kita adalah siapa? Allah. Betapa banyak orang minta kekayaan, Allah tidak kasih karena tahu kalau dia dikasih kekayaan, dia lupa diri, lupa ibadah, sibuk dengan kekayaan tersebut. Ya, betapa banyak orang minta kesembuhan, Allah tidak kasih kesembuhan. Kenapa? Karena mungkin kalau dia sembuh, dia tidak lagi tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang minta berdoa agar utangnya dilunasi. Kalau Allah lunaskan utangnya, dia tidak salat malam lagi. Dia tidak salat malam lagi. Tapi kalau utangnya enggak lunas-lunas, tiap malam dia salat apa? Salat malam, ya. Jadi Allah yang lebih tahu. Betapa banyak jomblo pengin melamar akhwat, katanya cantik, menarik, memukau, tapi ditolak. Padahal sudah berdoa lama. Allah tahu kalau dikabulkan, mungkin dia jadi bulan-bulanan istrinya. Nurut sama istrinya, takut sama istrinya, akhirnya kurang ibadahnya. Intinya kita husnudzan sama Allah, ya. Tapi husnudzan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan keyakinan. Kecuali dengan apa? Keyakinan. Maka di antara ibadah yang agung adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan indah dari Ibnu Qayyim bagaimana agar bisa berbaik sangka, ini saya nukilkan dalam kitab Ad-Dawa atau Jawabul Kafi. Beliau berkata rahimahullahu taala, wala raiba anna husnudzan innama yakunu ma'al ihsan. Tidak diragukan bahwasanya berbaik sangka kepada Allah itu hanya bisa diraih dengan berbuat baik, yaitu orang sering berbuat baik, beramal soleh, maka dia bisa berbaik sangka kepada Allah terhadap dirinya. Maksudnya Allah akan berbuat baik kepada dia. Ketika dia gampangannya soleh, berusaha untuk beribadah, berusaha mengikuti prosedur, dia beribadah, dia berdoa kepada Allah. Kalau dosa dia beristighfar. Ya. Fa innal muhsin hasanudz dzanni bi rabbih. Sungguhnya orang yang berbuat baik itu dia akan berbaik sangka kepada Rabbnya. An yujaziyahu ala ihsanihi wala yukhlifu wa'dahu. Dia berbaik sangka bahwasanya Allah akan membalas kebaikannya dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Wa yaqbalu taubatahu, dan Allah akan menerima taubatnya. Wa ammal musi, adapun orang yang melakukan dosa, berbuat keburukan, al-musir alal kaba'ir wadh-dhulm wal mukhalafat, yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, berbuat zalim kepada orang lain, melakukan penyelisihan-penyelisihan, fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulmi wal ijram tamna'uhu min husnidz dhanni bi rabbih. Sungguhnya keringnya atau buruknya kemaksiatan, kezaliman dan dosa yang dia lakukan mencegah dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mawjudun fi syahid. Dan ini bisa kita lihat dalam real, ya, dalam kenyataan. Contoh, fa innal abdal abik al musi'a al kharij an taati sayyidihi la yusinu dhanna bihi. Kalau ada budak yang kabur dari majikannya, dari tuannya, kemudian dia dicari-cari oleh tuannya, maka susah dia berhusnudzon. Dia pasti berburuk sangka, ini kalau ketangkap saya pasti dihukum atau dijual atau diapain. Susah dia untuk berbaik sangka. Kenapa? Karena dia kabur, karena dia melakukan apa? Kesalahan. Wala yujami' wahsyatal isa'ah ihsanudz dhanni abada. Dan tidak mungkin berkumpul antara berbaik sangka kepada Allah dengan buruknya keburukan, maksiat. Fa innal musii'a mustawhishun bi qadri isaatihi. Maka seorang yang berbuat buruk merasa salah, ya, sesuai dengan kadar, itu dia merasa berburuk sangka sesuai dengan kadar keburukannya. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih, dan orang yang paling berbaik sangka kepada Allah atwa'uhum lahu, yang paling taat kepada Allah, Dan ini benar. Jadi kapan kita bisa yakin kepada Allah? Kapan kita bisa benar-benar berbaik sangka kepada Allah? Ketika kita prosedural. Hari ini kita
Salat subuh berjamaah, kita zikir pagi petang, kita mencari nafkah buat anak istri, kita ada baca Quran meskipun beberapa halaman, kita tidak melakukan maksiat, hari ini kita tidak nonton film Korea, hari ini kita tidak macam-macam, tidak ghibah orang, kita husnudzan sama Allah. Husnudzan sama Allah. Tapi kalau hari ini kita salat subuh jam 7, kemudian habis itu nonton film Korea, habis itu bentak-bentak istri, habis itu susah. Husnudzan sama Allah terkadang apa? Susah. Makanya orang kalau meninggal dunia terkadang susah dia husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia tukang apa? Maksiat. Ya, dia susah untuk berbaik sangka kepada Allah ya. Hatinya tidak mau diajak berbaik sangka kepada Allah. Dia tahu siapa dirinya. Siapa dirinya ya. Tapi intinya apapun yang terjadi seorang berusaha untuk berbaik sangka. Meskipun dia banyak melakukan maksiat, dia berbaik sangka Allah menerima apa? Tobatnya ketika dia bertobat. Ini namanya baik sangka yang benar. Ketika dia bermaksiat, dia ingin bertobat, dia baik sangka. Lain halnya dia maksiat, kemudian dia baik sangka, oh tenang, Allah Maha Pengampun. Maksiat terus. Ini namanya munafik seperti ini ya. Makanya ada syair indah dari Abu Nawas, dia mengatakan Rabbi in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabbku, in azumat dzunubi kathratan, jika dosaku sudah sangat banyak, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, maka sungguh aku tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kalau hanya bisa berharap kepadamu hanyalah orang-orang yang baik, lantas kepada siapakah para pendosa, para pelaku maksiat berlindung? Terus kepada siapa? Ya, bukankah engkau Tuhannya orang baik dan orang buruk? Kalau hanya orang baik yang boleh bersandar kepadamu, terus orang buruk sepertiku mau bersandar kepada siapa? Adu'uka Rabbi kama amarta tadarruan. Sungguhnya aku berdoa kepada engkau ya Rabbku, sebagaimana engkau perintahkan kepadaku dengan penuh kutundukkan. Fa idza radatta yadi faman dza yarhamu. Kalau kau tolak tanganku, kemudian siapa lagi yang bisa menyayangiku? Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Aku tidak punya andalan yang bisa aku tunjukkan kepada engkau kecuali hanya berharap. Wa jamilu afwika, dan aku tahu tentang indahnya ampunanmu, thumma anni muslimu, kemudian aku pasrah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini contoh, maksudnya bagaimana Abu Nawas ya, dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, bukankah Allah mengampuni para penyihir Firaun yang puluhan tahun bekerja sebagai tukang sihir syirik, di akhir hayat bertobat, Allah mereka meninggal kemudian masuk surga. Husnudzan Fir'aun saja yang bejatnya luar biasa, Allah masih kirim Nabi Musa, Nabi Harun untuk mendakwahinya. Padahal dia ngaku sebagai Tuhan. Seandainya Fir'aun tobat, diterima atau tidak? Diterima oleh, padahal penjahat luar biasa. Sejahat-jahat kita tidak sejahat Fir'aun, ya enggak? Ya. Jadi, kapan kita husnudzan? Ketika kita berbuat baik. Tapi kalau orang maksiat, tetap saja husnudzan, maksiat husnudzan, maka dia jatuh dalam dosa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maksiat enggak ada apa-apa. Artinya dia terus-terusan dan dia merasa tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjerumus dalam dosa, merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita agar bisa husnudzan, kita berusaha bertakwa kepada Allah. Bukan berarti kita maksum, enggak ada yang maksum. Siapapun dia, kecuali para nabi, kita ini berbuat baik kemudian salah. Berbuat baik, tapi ketika kita salah, kita segera istighfar, segera istighfar ya. Segera istighfar kepada Allah sehingga kita tetap bisa husnudzan kepada Allah dan butuh yakin bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita lebih daripada orang tua kepada anaknya. Kita gampangannya kalau orang tua kita nakal, orang tua jewer atau tidak? Jewer, tapi dia sayang enggak? Sayang. Diomelin tapi dia sayang. Ya. Maka bisa jadi Allah kasih, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya kalau Allah tegur kita, Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita rugi misalnya, ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah masih sayang sama kita. Itu yang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang mau kita bahas adalah berburuk sangka adalah dosa besar dan ini merupakan sifat orang-orang kafir, munafik dan ahlul jahiliyah. Orang kafir, orang munafik dan ahlul jahiliyah. Baik, burung sangka kepada Allah adalah sifat orang-orang kafir, sifat orang munafik ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ya, ayat 6 ya. Surat Al-Fatah 6 Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannama wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan supaya Allah mengadab orang-orang munafikin, lelaki-lelaki munafik dan perempuan-perempuan munafik dan untuk mengadab lelaki-lelaki musyrik wal musyrikin wal musyrikat dan untuk mengadab wanita-wanita musyrikah. Adh-dhannina billahi dhannas saw, yang mereka ini semua berburuk sangka kepada Allah, yaitu berburuk sangka bahwasanya Rasulullah akan hancur, Islam akan hancur. Mereka selalu berburuk sangka bahwasanya Allah akan ya dakwah Muhammad SAW akan hancur, akan selesai. Kata Allah, alaihim dairatus saw, mereka akan mendapat giliran keburukan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah murka kepada mereka, Allah laknat kepada mereka, wa addalahum jahannam, dan Allah siapkan neraka jahanam bagi mereka. Wa sa'at masira, dan sungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah sebutkan bahwasanya yang berburuk sangka, yang berburuk dzannina billahi dzanna saw, itu ada munafikin munafiqat dan ada musyrikin musyrikat. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 154 Allah mengatakan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berburuk sangka kepada Allah tanpa kebenaran. Dhannal jahiliyah itu persangkaan jahiliyah. Kata para ulama di antaranya Al-Qurtubi ai dhanna ahlil jahiliyah, yaitu persangkaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga persangkaan buruk kepada Allah itu pada dasarnya adalah sifat orang-orang musyrik yang pertama, yang kedua sifat orang munafik, yang ketiga adalah sifat orang jahiliyah. Adapun contoh buruk sangka orang musyrik atau orang kafir disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam surat Fussilat ayat 23 ya. Surat Fussilat ayat 23 ya. Allah berfirman dari surat ayat 22, "Wa ma kuntum tastatiruna." Apa persangkaan buruk mereka? Apa persangkaan orang musyrik atau kafir? Yaitu mereka menyangka Allah tidak tahu semua amalan mereka. Ada amal mereka yang Allah tidak tahu. Amal perbuatan mereka. Kata Allah dalam ayat 22, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah, dan kalian tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menghindar pada hari kiamat kelak. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum, bahwasanya pendengaran kalian akan menjadi saksi atas apa yang kalian dengarkan. Wa absarukum, demikian juga penglihatan kalian akan menjadi saksi atas apa yang kalian lihat. Wala juludukum, bahkan kulit-kulit kalian akan menjadi saksi atas apa yang kalian perbuat. Walakin, tetapi kalian dulu nekat melakukan sebagian dosa-dosa. Kenapa? Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dulu kalian menyangka di dunia bahwasanya Allah tidak tahu banyak yang kalian lakukan. Artinya mereka menyangka Allah hanya tahu, tidak semuanya Allah Maha tahu. Allah tahu sebagian, ada yang bisa mereka sembunyikan dari Allah. Karena persangkaan buruk kepada Allah, bahwasanya Allah hanya tahu sebagian, yang ini Allah tidak tahu. Akhirnya mereka berusaha nekat melakukan maksiat yang persangkaan mereka Allah tidak tahu. Maka Allah katakan, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Dan itulah, demikian itulah persangkaan kalian kepada Rabb kalian, ardaakum, membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian masuk neraka dan jadilah kalian
orang-orang yang merugi. Kata Allah, fa iyasbiru fannaru mathwal lakum. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka sabar di neraka pun percuma, ya. Sabar tidak ada faedahnya karena abadi di neraka. Kalau mereka ajukan alasan-alasan untuk keluar selamat dari neraka, tidak akan diterima. Tetapi ini Allah sebutkan di antara persangkaan orang-orang musyrikin adalah menyangka bahwasanya ada sebagian amal mereka yang tidak tercatat, tidak diketahui, terluputkan, ya. Dan ini adalah kekufuran. Berarti menunjukkan Allah tidak maha mengetahui. Hanya ada sebagian Allah tahu, ada sebagian Allah tidak tahu. Ya. Maka ini menyebabkan mereka terjerumus melakukan maksiat-maksiat, akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Taib. Adapun buruk sangkanya orang munafik, ya, Allah sebutkan dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surat Ali Imran, ya, ayat 154, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ini ada 2 orang munafik. Yang pertama surat Ali Imran, yang kedua surat Al-Fatah ayat 11-12. Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum." Setelah perang, kemudian kaum muslimin terluka, 70 orang meninggal dunia dalam perang Uhud. Ini perang Uhud. Ketika perang apa? Perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya 700 lawan 3000. Kemudian sebagian kaum muslimin melanggar sebagaimana kita tahu dalam kisah peristiwa perang Uhud. Rasulullah pasang 50 pasukan pemanah di Jabal Rumat, yaitu Jabal Ainain. Kemudian ternyata 40 orang turun melanggar perintah Nabi, tinggal 10 dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Akhirnya yang 10 dibunuh oleh Khalid bin Walid. Akhirnya kaum musyrikin masuk dari 2 arah menyerang. Dari situ maka banyak yang terbunuh, 70 orang terbunuh, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang sangat Nabi cintai. Nabi sendiri terluka, dihantam bahunya, kemudian giginya patah, pecah, wajahnya penuh dengan darah, ya. Rasulullah jatuh di sebuah lubang yang disiapkan oleh mereka. Intinya Rasulullah SAW terluka secara fisik ketika itu. Maka tentu kondisi sangat mengerikan. Maka Allah berikan pertolongan, ya. Ya, artinya Allah mengatakan, ya begitulah, kalau selalu menang, maka tidak ada ujian. Tidak ujian, ya. Tapi kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, dan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, ya. Seandainya setiap orang masuk Islam pasti kaya, pasti menang, semua orang masuk Islam. Tapi demikian hidup ini ujian. Kadang kaya, kadang miskin, kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Maka ketika itu Allah turunkan ketenangan kepada kaum mukminin. Kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum." Maka setelah itu kalian berduka cita, kemudian setelah kalian berduka cita, gham, sedih, Allah turunkan kepada kalian berupa rasa kantuk, ya, yang meliputi sebagian golongan dari kalian, ya. Kalau rasa kantuk itu ada ketenangan. Orang kalau sedih, gelisah, takut, tidak bisa tidur, paham? Tapi di tengah-tengah kesulitan mereka, Allah berikan rasa apa? Kantuk kepada mereka sehingga mereka tenang hati mereka. Ini kaum mukminin. Ternyata dalam barisan kaum mukminin ada sekelompok orang munafik. Kata Allah, wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum. Dan sekelompok yang lain lagi dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan orang-orang jahiliyah, yaitu dhanna ahlil jahiliyah, ya. Mereka berprasangka, sebagian tafsir Al-Qurtubi dan juga disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi, mereka berprasangka kepada Allah ada prasangkaan buruk seperti prasangkaan orang jahiliyah. Apa prasangkaan mereka? Ya, bahwasanya mereka mendustakan takdir, takdzibun bil qadar. Atau mereka berkata bahwasanya seandainya kami dikasih peran, kami punya keputusan, tentu kita tidak akan kalah, tentu kita akan begini, tentu akan begini, tentu kita tidak akan celaka. Jadi mereka berkata-kata demikian. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Kenapa kami tidak dikasih keputusan? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah bahwasanya segala keputusan di tangan Allah. Menang atau musibah semuanya yang tentukan siapa? Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yabuduna lak.
Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kata mereka, seandainya kami dikasih keputusan, kami diberi peran dalam bermusyawarah, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Itu tidak akan kalah. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajim. Seandainya kalian, maka kata Allah, bantahlah mereka wahai Muhammad, katakanlah, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, kalau sudah ditakdirkan mati, pasti akan keluar mati. Tidak mungkin menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin menjelaskan apa yang menimpa kaum muslimin ketika perang Uhud semua sudah ditakdirkan. Adapun dhannal jahiliyah, persangkaan orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan bahwasanya mungkin seandainya kita dikasih kesempatan, tentu takdir sudah, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Seakan-akan semua ini bukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dhannal jahiliyah, persangkaan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang munafik berprasangka buruk sebagaimana prasangkaan orang jahiliyah. Kata Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, bukan prasangka yang benar sebagaimana persangkaannya orang-orang jahiliyah. Baik, yang kedua, dalam surat Al-Fatah ayat 11 sampai 13 ya. Allah berfirman ayat 11 dan 12, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi. Jadi ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Hudaybiyah untuk melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Dan Nabi SAW waktu itu ngajak beberapa orang, di antaranya sahabat diajak, dan juga diajak orang-orang Arab Badui sekitar kota Madinah, ayo ikut, karena khawatir orang Quraisy melakukan hal yang tidak-tidak. Ya. Maka ketika diajak orang-orang Arab Badui, ya, mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau ikut. Ya. Dan mereka tidak mau ikut itu ternyata karena mereka khawatir Muhammad dan sahabatnya pergi tidak bakalan kembali lagi, bakalan habis, selesai. Mereka berprasangka demikian. Ketika Rasulullah pulang bersama para sahabat dengan aman, mereka ajukan uzur. Kata mereka, kami sibuk, kami ini. Padahal mereka tidak ikut itu karena berprasangka buruk. Jadi mereka diajak ikut, tidak mau ikut. Kenapa? Mereka berprasangka buruk. Mereka menyangka bahwasanya Rasulullah dan para sahabat akan binasa dalam safar kali ini. Sehingga ngapain kita ikut binasa bersama mereka? Ketika Nabi pulang, mereka cari alasan. Kata Allah, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut ke Hudaybiyah akan mengatakan, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami ini tidak ikut karena sibuk ngurusin harta dan ngurusin anak-anak. Mohon maaf, fastaghfir lana. Mohonlah ampunan bagi kami wahai Rasulullah. Kata At-Tabari dalam tafsirnya, orang-orang Arab Badui ini maksudnya orang munafik. Orang munafik dari kalangan Badui, ya. Karena orang Badui ada di kalangan orang munafik, ada dari kalangan orang Badui, dan ada wa min ahlil Madinah. Ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Kata Allah, ada orang munafik dari kalangan orang Arab Badui, dan ada orang munafik yang tinggal di tengah-tengah kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maradu 'alan nifaq, mereka ngeyel di atas kemunafikan. Ini cerita tentang orang munafik dari kalangan orang Arab Badui. Ketika Rasulullah dan sahabat pulang ternyata selamat, maka mereka minta maaf. Kata mereka, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Sungguhnya kami tidak bisa ikut kemarin itu karena sibuk ngurusin harta, ngurusin anak-anak. Fastaghfirna, kami salah. Mohonkanlah ampunan bagi kami. Kata Allah membantah perkataan mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang bukan dalam dada mereka. Jadi mereka bohong sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak ikut karena berprasangka buruk. Makanya setelah itu dalam ayat 12 Allah berfirman, bal dzanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dzanantum dzannas sau'i wa kuntum qauman bura. Tetapi sebenarnya kalian telah berprasangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan kembali lagi pada keluarga mereka. Artinya akan binasa dalam perjalanan tersebut. Dan setan telah menghiasi perbuatan kalian dalam hati kalian. Dan kalian telah berprasangka buruk dan kalian menjadi orang-orang yang binasa. Ya.
Wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sungguhnya kami siapkan bagi orang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi di sini Allah sebutkan tentang persangkaan orang-orang munafik ya. Sehingga mereka menyangka kali ini Rasul akan selesai, akan binasa ya. Perang Badar kaum muslimin menang. Perang Uhud apa? Kalah, ya kan? Perang Uhud kalah secara zahir apa? Kalah. Jadi para sahabat banyak yang meninggal dunia. Perang Khandaq diserang oleh 10.000 pasukan. Tapi akhirnya dan tidak bisa melawan. Akhirnya Allah kirim angin, kemudian mereka pergi. Itu 5 Hijriah, perang Khandaq. Tahun 6 Hijriah keluar kayaknya selesai. Jadi mereka berprasangka buruk. Kali ini selesai karena Rasulullah dan para sahabat yang berjalan menuju ke kota Mekah. Tahun sebelumnya mereka yang datang ngepung, namun tidak berhasil menyerang kota Madinah karena Rasulullah bikin khandak, parit sehingga mereka tidak bisa masuk. Nah, kali ini Rasulullah SAW dan para sahabat yang menuju ke sana maka akan binasa, maka mereka berprasangka buruk. Ternyata Rasulullah SAW selamat. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya 3 golongan manusia yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaum musyrikin, yang kedua orang-orang munafikin, yang ketiga ahlul jahiliyah, orang jahiliyah. Semua adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saya nukil insyaallah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau membuat pembahasan menarik terkait dengan faedah dari kisah perang Uhud ya. Dalam Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 205 sampai 212 ya. Jadi beliau menjelaskan ya tentang yang dimaksud dengan dhannal jahiliyah. Apa itu dhannul jahiliyah? Persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau berkata wa dhannu ghairal haqqi li'annahu dhannun dhannu ghairi ma yaliqu bi asma'il husna wa sifatil ulia. Persangkaan yang tidak benar, persangkaan jahiliyah adalah persangkaan terkait dengan Allah yang tidak sesuai dengan konsekuensi nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya. Wa dzatihil mubarra'ati min kulli aibin wa su'in, yang tidak pantas dengan zat Allah yang bersih dari segala keburukan dan aib. Bi khilafi ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa tafarrudi bi rububiyyah uluhiyah. Persangkaan yang tidak sesuai dengan hikmah Allah dan maha terpujinya Allah dan keesaan Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Wa ma yaliqu bi wa'dihi shadiq alladzi la yukhlifuhu wa bi kalimati allati sabaqat li rusulihi. Dan persangkaan yang tidak sesuai dengan janji Allah yang pasti benar dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya dan keputusan Allah yang telah Allah tetapkan bagi para rasulnya. Maksudnya semua persangkaan yang tidak pantas, tidak layak terkait dengan keagungan Allah, sifat-sifatnya, bahwasanya Dia adalah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Dia yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tentang sifat hikmah Allah, Dialah Al-Hakim. Ya. Semua persangkaan seperti itu disebut dhannul jahiliyah, persangkaan yang buruk. Setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan contoh-contoh persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, beliau sebutkan banyak, beliau sebutkan contoh, saya sebutkan sebagian aja. Misalnya bi annahu subhanahu la yansuru rusulahu wa anna amrahu sayatmahil wa annahu sayuslimul qatar. Misalnya berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong para rasulnya. Bahwasanya perkara Allah akan selesai, yaitu Rasulullah akan selesai. Dan Allah akan membiarkan Rasulullah akan apa? Binasa. Padahal Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Sebagaimana persangkaan tadi orang-orang munafikin Arab Badui yang mereka menyangka Rasulullah SAW pergi ketika Hudaybiyah tidak akan selamat, tidak akan baik lagi kepada keluarga mereka. Atau juga prasangka misalnya bahwasanya apa yang menimpa kaum muslimin ketika dalam perang Uhud, di mana Nabi terluka, para sahabat terbunuh, itu tidak sesuai dengan takdir, tidak ada hikmah di balik itu. Seakan-akan Allah mentakdirkan itu tanpa ada hikmah, asal-asalan atau keluar daripada takdir Allah. Ini berarti mengingkari hikmah. Orang beriman tahu qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak menimpa kami musibah apapun kecuali Allah telah apa? Tetapkan. Dan orang beriman yakin apa yang menimpa
Orang beriman pasti ada hikmah di balik itu. Adapun menyangka ini terjadi begitu saja, ngaco, masa kita kalah? Mereka kafir, kita beriman, masa kita kalah? Tidak ada hikmah, seakan-akan Allah ini menunjukkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga prasangka buruk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengunggulkan agamanya, ya. Tidak akan menolong nabinya, tidak akan menolong kitab sucinya, ya. Artinya kitab sucinya dihancurin, diburuk-burukin, tidak bisa dibantah, tidak mungkin. Tidak mungkin di dunia ini kemudian Islam dijelek-jelekan, enggak ada yang bantah, mustahil. Karena enggak mungkin Allah biarkan Al-Qur'an dijatuhkan tanpa ada yang membela apa? Al-Qur'an. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah akan mengunggulkan agama Islam dibandingkan agama yang lain. Kata para ulama dengan dua, bisa yang jelas dengan hujjah Islam pasti menang. Enggak mungkin Allah bikin agama Islam hujahnya kalah, enggak mungkin, mustahil. Adapun kemenangan secara fisik maka sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menang, terkadang kalah, namun di penghujung hari kiamat kelak tentunya kemenangan di tangan Al-Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi kalau unggul secara hujjah pasti selalu liyudhhirahu 'alad dini kullih, ya. Kemudian juga misalnya, siapa berburuk sangka bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan manusia. Nah, ini buruk sangka. Allah biarkan manusia begitu saja. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang adil, ada yang zalim, ada yang dibunuh, ada yang membunuh. Kemudian setelah itu selesai di dunia ini tanpa ada hari kebangkitan, hari persidangan. Maka ini suudzon kepada Allah. Tuhan yang seperti ini tidak becus. Masa orang ciptaannya melakukan ini dan itu dan dia diam saja kemudian tidak ada hari perhitungan? Mustahil. Itu namanya berburuk sangka kepada Allah sebagaimana buruk sangkanya orang-orang musyrikin kepada Allah yang menyangka tidak ada hari kiamat, tidak ada namanya hari kebangkitan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim contohnya, wa man jawwaza alai an yu'adziba awliya'ahu ma ihsanihim. Siapa yang mengatakan boleh saja Allah mengazab orang wali-wali Allah meskipun mereka berbuat soleh, terserah Allah. Allah mau begini-begini, terserah Allah. Ini pendapat ahlul bidah. Dibantah Ibnu Qayyim sindir. Yang bilang Allah mungkin saja mengazab orang-orang yang solehin, terserah Allah karena semua makhluk itu Allah melakukan kehendak Allah. Tidak mengapa kalau Allah mengazab Nabi, tidak mengapa Allah masukkan iblis dalam surga. Ini adalah suudzon kepada Allah. Tidak mungkin Allah seperti itu. Allah maha bijak, Allah maha hakim. Ini pendapat sebagian sebagian Asy'ariyah, dan inilah salah satu poin di mana Maturidiyah menyelisih Asy'ariyah. Karena mereka mengatakan boleh saja Allah melakukan demikian. Dibantah oleh Maturidiyah. Ya. Di antara perbedaan Maturidiyah dan Asy'ariyah dalam hal ini di antaranya. Intinya banyak perbedaan di antara mereka, tapi di antaranya adalah ini. Karena ini adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhanna bihi an yutruka khalqahu sudan mu'attalina 'anil amr wan nahi wa la yursila ilaihim rusulahu wa la yunazzila 'alaihim kutubahu. Dan siapa yang menyangka bahwasanya Allah menciptakan manusia, kemudian Allah biarin saja. Allah tidak berikan perintah dan larangan, dan Allah tidak kirim kitab suci untuk membimbing mereka. Allah tidak mengirim rasul untuk membimbing mereka. Maka dibiarkan hamalan kal an'am, dibiarkan begitu saja seperti hewan, maka dia berburuk sangka kepada Allah. Allah menciptakan, maka Allah kirim Rasul, Allah turunkan kitab suci untuk membimbing hamba-hambanya yang Allah ciptakan. Di antara juga ya, wa man dhanna annahu yudayyi'u 'alaihi 'amalahu as-salih alladhi 'amilahu khalisan liwajhil karim alam tithali amrihi wa yubtil 'alaihi bila sabab min al-'abdi wa annahu yu'aqibuhu bima la yusun'a fihi wa la ikhtiyara lahu wa la qudrata wa la irada fi husulihi bal yu'aqib. Barang siapa yang berburuk sangka menyangka ada orang hamba sudah beramal soleh, berbuat baik-baik, kemudian ternyata Allah cuekin, Allah tidak terima amalnya padahal dia sudah berusaha ikhlas, bahkan Allah batalkan amalnya, bahkan bisa jadi Allah menghukumnya, maka ini berburuk sangka kepada Allah. Makanya di antara buruk sangka adalah Allah tidak memberi kehidupan yang nyaman bagi orang yang saleh di dunia, itu buruk sangka.
Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an, ya. Man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa ya beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, jadi beramal saleh dan beriman laki-laki perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Enggak mungkin ada orang beriman tidak bahagia, enggak mungkin. Apapun kondisi dia, kaya, miskin, terkenal, enggak terkenal, pejabat, rakyat jelata, atasan, bawahan, dia pasti bahagia. Kalau dia tidak bahagia, berarti dia imannya tidak beres. Jadi tidak boleh suudzon. Oleh karenanya, Nabi Yusuf alaihissalam diuji dalam waktu yang lama, ya. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dibuang, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak yang beli orang-orang kafir, sehingga jadi budaknya orang-orang kafir, dibawa ke Egypt, ke Mesir. Orang-orang Egypt, orang-orang kafir ketika itu. Majikannya bukan orang muslim, orang kafir. Kemudian akhirnya dirayu oleh Imra'atul Aziz, akhirnya dipenjara. Dan akhirnya dia menjadi apa? Menjadi bangsawan. Ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, apa kata Nabi Yusuf kepada mereka? Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Jadi ajral muhsinin, ya. Kata Nabi Yusuf, sungguhnya siapa yang beriman dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Artinya lihat ini hasilnya di antaranya. Setelah melalui berbagai macam kesulitan, ternyata Allah jadikan Nabi Yusuf sebagai bangsa. Maksudnya jangan kita suudzon, jangan kita menyangka kalau kita berbuat kebaikan hanya diberi ganjaran di akhirat saja, di dunia enggak ada. Enggak, itu enggak benar. Di dunia juga diberikan, tapi sesuai dengan maslahat kita, belum tentu uang yang banyak, belum tentu, tapi kita pasti bahagia jika beriman. Makanya kata Ibnu Taimiyah, barang siapa man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang di dunia tidak bisa masuk surga, yaitu tidak mendapatkan kebahagiaan, dia tidak bakalan bisa masuk surga di akhirat. Karena ciri penghuni surga di akhirat, dia pasti bahagia di dunia. Apapun kondisi dia. Benar ujian banyak, musibah banyak, tapi ada kebahagiaan yang Allah berikan dalam apa? Hatinya. Maka jangan suudzon kepada Allah, jangan kata sudah orang Islam pasti mati, pasti enggak juga ya. Enggak juga ya. Maka kita beramal saleh pasti ada ganjaran di akhirat dan ada kebahagiaan, secercah kebahagiaan sebagai muqaddimah yang Allah berikan di dunia pasti, tapi bentuknya tidak harus materi. Tidak harus apa? Materi. Siapa yang menyangka hanya diberikan di akhirat, di dunia tidak, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Qayyim membantah orang-orang menolak sifat, kata beliau, siapa yang menyangka bahwasanya Allah ketika menurunkan dalam ayat Al-Quran tentang sifat-sifatnya, Allah begini, ternyata semuanya hanya teka-teki, tidak sesuai dengan zahirnya, tanpa Allah jelaskan sama sekali, tanpa jelaskan Nabi sama sekali bahwasanya ini adalah teka-teki, berarti dia buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan dalam Al-Quran ini kitab menyesatkan manusia. Allah mengatakan malaikat naik ke atas, malaikat turun, Al-Quran turun, amal soleh naik ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas. Bahwasanya Allah marah, Allah murka, Allah sayang. Kemudian wajah Allah, kemudian macam-macam sifat dalam Al-Quran. Ternyata semua itu enggak benar. Ternyata semua itu Allah bilang punya tangan, ternyata bukan tangan. Allah bilang punya wajah, ternyata tidak ada wajahnya. Allah bilang Allah di atas, ternyata tidak di atas. Semua itu ternyata teka-teki, berarti dia buruk sangka kepada Allah. Berarti kitab Al-Quran bukan kitab hidayah, tapi kitab teka-teki yang tidak semua orang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Apakah pantas Al-Quran disebut hudan lil muttaqin, petunjuk, sementara ternyata isinya semua tidak sesuai zahirnya. Paham? Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina, jadi Mu'attilah, para penolak sifat, mereka hanya mentawil ayat-ayat sifat. Kata mereka dalam Al-Quran disebut Allah punya wajah, Allah punya tangan, kemudian Allah di atas. Ini semua kita takwil, enggak benar. Karena enggak sesuai dengan logika kita. Karena Tuhan harusnya begini. Baik, terus maksudnya begini, kita itu hanya sekedar teka-teki, jangan kita ambil zahirnya, kita takwilkan. Ibnu Sina lebih parah. Dia ambil kaidah, dia bilang demikian juga, kata Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah al-Tuhiyah, kata dia demikian juga kalau disebutkan dalam Al-Quran manusia dibangkitkan, kemudian disidang, dihisab,
Ini semua tidak benar. Tidak ada jasad dibangkitkan, yang ada cuma ruh. Karena kalau jasad dibangkitkan enggak masuk akal kata dia. Enggak masuk akal kenapa? Kalau jasad dibangkitkan, jasad yang mana? Kan manusia itu ada masa kecil, masa tua, masa muda. Terus dibangkitkan jasad yang mana nih katanya? Enggak masuk akal. Terus kalau dibangkitkan, bukankah manusia terkadang dimakan oleh hewan? Yang saya kasih antum syubhat, nanti bahaya. Intinya maksud saya dia pakai logika dia sehingga dia mengatakan sebagaimana orang musyrikin, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang musyrikin mengatakan bagaimana tulang belulang bisa bangkit lagi jadi manusia. Enggak logis. Ibnu Sina kena syubhat mereka. Namun dia menolak dengan halus. Dia mengatakan ayat-ayat dalam Quran itu hanyalah majaz. Adapun disebutkan manusia dibangkitkan untuk menakut-nakuti orang. Kalau orang kan kalau enggak dibikin gitu enggak takut. Tapi kita yang ahli ngerti itu cuma majaz. Tidak ada namanya jasad dibangkitkan. Ketika dikritiki oleh orang Asy'ariyah, kenapa kau mentakwil? Kata dia sama, kalian kan mentakwil juga sifat-sifat Allah. Lebih parah mana mentakwil sifat Allah atau mentakwil tentang hari kiamat? Lebih parah mentakwil sifat-sifat Allah. Sehingga dia komitmen. Ibnu Sina komitmen. Sifat Allah ditakwil, sifat hari kiamat ditakwil. Dia komitmen dalam takwil. Lebih sesat. Kalau orang Asy'ariyah dan yang lainnya enggak. Sifat-sifat Allah ditakwil, untuk hari kiamat kata mereka di luar logika. Kita beriman aja, Allah Maha mampu melakukan demikian. Nah, kenapa kau tidak komitmen? Bilang juga sifat-sifat Allah di luar logika. Terima aja. Paham? Sebagaimana kalian mengatakan kita beriman hari kiamat ada begini, matahari jarak 1 mil, kemudian amal soleh didatangkan, ditimbang dalam bentuk suatu yang konkret, bukan abstrak. Kita beriman aja. Ada sirat sifat yang beriman aja karena Allah Maha mampu melakukan semuanya. Tidak ada yang mustahil. Kita bilang, nah itu yang kita ingin. Demikian juga ketika kau berbicara dengan sifat-sifat Allah. Bilang aja enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa kau bilang kalau Allah di atas mustahil? Kenapa? Karena pakai logikamu. Nah, harusnya komitmen dua-duanya untuk masalah hari kiamat. Jangan takwil, sifat-sifat Allah juga jangan takwil. Atau tidak komitmen sekalian seperti siapa? Atau komitmen takwil sekalian seperti siapa? Ibnu Sina. Sifat Allah takwil, hari kiamat juga apa? Takwil dengan alasan sama-sama tidak logis. Kata Ibnu Qayyim, maka siapa yang menyangka Allah ketika berbicara dalam Al-Qur'an, Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, Allah marah, rahmat. Kata mereka enggak boleh bilang Allah marah. Marah maksudnya begini. Tidak boleh bilang Allah sayang, sayang maksudnya begini. Tidak boleh bilang Allah cinta, cinta maksudnya begini. Tidak boleh bilang Allah di atas, maksudnya di atas itu bukan Allah. Semuanya tidak boleh. Tidak bilang Allah punya wajah, tidak boleh bilang Allah punya wajah karena begini. Nah ini berarti kan Allah menyesatkan hamba-hambanya, itu tidak? Yang ngomong dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran begini-begini, ternyata tidak sesuai zahirnya. Sementara tidak sekalipun Allah bilang, jangan terima zahirnya. Nabi pun tidak pernah bilang, jangan terima zahirnya. Tapi Nabi malah menekankan. Nabi menunjuk Allah di atas. Nabi berdoa ke atas. Nabi mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan perkataan mereka. Nabi tunjuk ke atas. Nabi bilang ketemu Allah Isra Mi'raj naik ke mana? Ke atas. Nabi malah menguatkan zahir ayat-ayat tersebut. Siapa yang menyangka bahwa ini semuanya letak-teki, dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah sengaja menyesatkan hamba-hambanya, seakan-akan Al-Qur'an bukanlah kitab petunjuk. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah ada yang bertanya habis azan. Allah taala alam bisawab.